Setiap negara pasti mempunyai sebuah sistem untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan juga berisi aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pengambilan kebijakan. Pemerintahan juga memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Apa sih itu sistem pemerintahan? Mari kita simak video berikut. Definisi sistem dapat disimpulkan merupakan jaringan, cara, perangkat, unsur, cara teratur, sedangkan pemerintahan merupakan tindakannya dan pembuatan. Sistem pemerintahan dalam hukum tata negara memiliki 3 arti. Yang pertama ada arti sempit, merupakan sebuah kajian yang melihat dua hubungan. Hubungan tersebut terjadi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, yaitu contohnya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam arti luas yang termasuk pada sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem negara serikat atau federal, sistem negara kesatuan, dan sistem negara konfederasi. Dalam arti sangat luas merupakan sebuah kajian yang menitik beratkan dua hubungan yang termasuk pada sistem ini, yaitu sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan aristokrasi, dan sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sistem pemerintahan merupakan susunan yang teratur pada prinsip-prinsip yang melandasi hubungan kerja seperti antar lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah, mana hubungan di antara lembaga tersebut saling terikat dan saling berkesinambungan. Dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah pembagian kekuasaan atau hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka kepentingan rakyat. Berhubungan juga dengan legislatif, yaitu pembuat undang-undang, eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, dan yudikatif sebagai hukum yang mengadili. Jenis sistem pemerintahan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial, yang dimana sistem ini dipimpin oleh presiden untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Sistem ini relatif kuat jika ada pelanggaran, presiden bisa dijatuhkan mengganti posisi digantikan oleh wakil presiden. Metode sistem pemerintah presidensial dianut oleh negara Filipina, Amerika Serikat, dan Indonesia, dan sebagian dianut oleh negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Jelasnya sistem ini gambar berikut. Kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab kepada aktivitas dan tindakan kepada parlemen. Ciri sistem parlementer. Sistem pemerintahan parlementer banyak digunakan di dunia, terutama di benua Amerika, termasuk Grenada, Amerika, dan Kanada. Di benua Asia, yaitu seperti India, Irak, Israel, dan lain-lainnya. Di benua Eropa, yaitu salah satunya Bulgaria dan Albania, dan lain-lainnya. Di benua Pasifik yang termasuk pada pemerintahan parlementer, yaitu Italia, Samoa, dan lain. Selain itu, ada juga negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, seperti gambar di atas, yaitu Jepang,
Inggris, Belanda, Singapura, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan campuran atau disebut juga dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem pemerintahan ini menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Ciri secara pada sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Sekarang model pemerintahan campuran ini banyak digunakan oleh negara karena dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, yang lebih efektif dan lebih stabil di negara yang memiliki multi partai politik. Ciri-ciri dilihat dari presidensial dan parlementer. Gambar di atas merupakan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan campuran atau semi presidensial, yaitu seperti Jepang, Prancis, dan Singapura. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan referendum. Sistem ini dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif, atau variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Tiga macam referendum yang dilakukan masyarakat. Gambar di atas merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan referendum, yaitu Swiss. Tidak hanya itu saja, ada juga jenis bentuk pemerintahan yang berlaku di dunia, yaitu pemerintahan monarki atau kerajaan dan pemerintahan republik. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu pemerintahan monarki.
di mana pemerintahan ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tunggal yang disebut raja atau ratu. Ciri-cirinya contoh negara yang menggunakan pemerintahan monarki di antaranya Arab, Oman, Brunei Darussalam, Qatar, dan Swaziland. Yang kedua yaitu pemerintahan republik, di mana kepala negaranya dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih. Ciri-cirinya negara yang menggunakan pemerintahan republik diantaranya Cina, Brazil, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya.
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Bagaimana sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen? Sebelum amandemen, negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Kemudian, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah republik. Kemudian sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat serta diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas 2 bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi 2, yaitu presidensial dan ministerial. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Lalu, dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, 2 negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.